hari ini kelompok kami akan pergi ke wisata mangrove Kampung Nipah untuk menanam mangrove untuk kegiatan sosial kami terhadap lingkungan. Nah, hari ini hari Minggu, tanggal 12 April, sekitar jam 8 pagi, kami ngumpul dulu, nanti sama-sama berangkat ke destinasi tempat kita akan menanam mangrove. Hai guys, jadi ini udah sekitar jam 8.05 pagi. Jadi kami udah mau berangkat dari Medan ke Perbaungan. Halo. Untuk selengkapnya nanti kita akan tanya guide yang ada di sana dan juga beserta cara penanaman yang benar sehingga lebih efektif. Jadi ini udah sekitar jam 9.15, kami semua udah sampai ke wisata mangrove Kampung Nipah. Dan sebentar lagi kita akan masuk setelah semua administrasinya dan kita akan mulai menanam. Wow. Persiapan. Sorry lah Elia. My trip, my adventure. Izin rekam ya Bang? Selamat pagi kawan-kawan. Selamat datang di wisata mangrove Nipah di pagi hari ini. Instansi siapa tadi? Dari lembaga, dari sekolah atau kan? Ya, dari Universitas Roski. Pengertian mangrove itu sebenarnya segala sesuatu tumbuhan ya, segala sesuatu tumbuhan baik itu jenis hutan maupun pepohonan yang ada di daerah pesisir laut yang tetap terkena air pasang dan surut, tapi dia tetap bisa hidup gitu ya, itu disebut dengan hutan mangrove. Jadi segala satu tumbuhan itu bisa jenis pepohonan maupun hutan yang di daerah pesisir laut yang tetap terkena air pasang dan surut, itu disebut hutan. Artinya kalau dia tidak terkena kalau misalnya air pasang surutnya itu tidak terjadi dan terganggu, maka pohon mangrove ini pasti terganggu. Ini sebelumnya kawan-kawan berasal dari maksudnya di universitas, basicnya apa nih? Akuntansi. Oke ya. Nah, ini yang unik, kalau misalnya hutan mangrove itu ternyata punya kemampuan menyerap karbon dioksida jauh lebih 3 kali lebih kuat dibandingkan dengan pohon pinang perabutan. Jadi pohon-pohon dataran tinggi lah kira-kira gitu. Dia penyerap karbon dioksida lebih baik dan mengeluarkan udara bersih juga lebih baik daripada pohon lainnya. Jadi kenapa kami selalu mikirnya kan kalau misalnya udah nanam satu batang aja itu berarti sudah menyelamatkan dirimu, orang tua, kedua orang tua, kira-kira gitu, memberikan udara bersih. Jadi selain itu juga manfaat secara ekonomi, pohon mangrove ini juga punya kalau bisa dibilang punya mampu memfilter. Jadi kalau misalnya dari hulu sungai itu berbagai racun-racunnya itu, jadi sebelum masuk ke lautan dia ternyata memfilter kadar racun dari hulu sungai sebelum masuk ke lautan. Nah, nanti selain juga fungsinya itu, pohon mangrove juga bisa sebagai tempat tempat transit lah bagi burung-burung migran. Jadi memang burung migran itu datangnya nggak selalu tiap hari, tapi memang ada musim-musim tertentu. Biasanya setiap musim-musim itu ada burung yang memang dari berbagai benua yang memang mereka karena mereka menyesuaikan dengan berbagai iklim-iklim di berbagai daerah, akhirnya mereka melakukan migrasi ke berbagai daerah itu juga. Mangrove ternyata bisa dibuat sirup, bisa dibuat kerupuk, bisa dibuat bolu, bisa dibuat selai, bisa dibuat gula merah, bisa dibuat motif batik misalnya. Jadi itu dari akarnya pohon bakau ini, kulitnya itu diambil dan itu direndam, nanti ada kayak warna hitam keluar dari situ, itu bisa digunakan buat motif lain. Tapi kita tidak merekomendasikannya karena memang biasanya kalau sudah diambil kulitnya
kayunya pasti akan dari survivalnya, dari ketahanannya pasti akan bisa berakibat kematian. Nah begitu. Ada bakau bangka saya bawa nih. Jadi sebenarnya ini namanya kalau istilahnya propagul ya. Propagul itu bibit yang tergantung di pohon bakau itu kelihatan. Jadi dia propagul yang sini tuh ada, atau di bakau yang sini tuh ada jenis bakau bangka. Karakter pohon itu lebih besar dan daunnya lebih besar dan bisa tingginya lebih besar juga dibandingkan dengan bakau hijau dan bakau merah. Jadi ini bakau hijau, ini bakau merah, ini bakau hijau. Jadi dari bibit juga berbeda-beda ya. Nah, kalau secara alami tumbuhnya itu karena memang bandulan itu lebih dominan di bawah. Kalau jatuh dari atas dia langsung tertancap ke lumpur. Nanti seiring waktu berjalan dia akan tumbuh akar di bawahnya. Nanti ujungnya ini akan copot. Ini akan copot sendiri. Nah, dia akan ada tunas di sini. Ini akan mengering, nanti akan jatuh sendiri, nanti akan menjadi terus. Ini yang jadi kelopak daunnya. Nah, kalau di sini memang tidak apa ya, maksudnya tetap propagul itu tetap kita panen, kita kumpulin di situ gitu ya, nomor tumbukannya. Tidak ada yang ngambilin. Jadi saya ambil sampel dari dari sana. Kita semaikan tetap direndam di air, di tong ada airnya, di akar, baru kita pindahkan ke pot. Setelah daunnya 3 sampai 5, ini sudah siap buat ditanam. Dengan teknik rumpun berjarak, maksudnya gini. Jadi misalnya diameter 2x3. 2x3 ini kita sisip bisa di bibitnya di angka 2000. Ya udah kita tanam serapat mungkin di area 2x3 tadi. Seperti koloni gitu. Oke, ada yang mau nanya nggak kira-kira? Oh ya Pak, tadi Bapak bilang kan mau direndam di air ya? Ya, yang tadi Yang ini ya mau direndam di air. Kalau mau tahu itu air apa ya? Air asin, air gula? enggak, ya biasa aja air. Jadi Air tawar saja? air tawar saja bisa. Air dari bekas hujan juga bisa. Oh, Enggak khusus sih. Mau air asin juga apa bisa. air? Ada lagi? Berapa lama mangrove itu bisa tumbuh sebesar ini? Ya. Jadi kalau ini usia 8 tahunan ya. 8 tahunan rata-rata. Tapi kalau misalnya secara umum sih mangrove tuh tingginya 1 tahun 1 meter. Saya begitu. Hingga 1 meter Iya. setiap tahunnya ya? Oh, Gitu sih. Ya kan pohon yang di dalam itu ada yang mati. Kenapa gak ditebang aja? Jadi bisa tanam yang baru. Ya, jadi sengaja sebenarnya tidak, kalau misalnya mau dimanfaatkan buat kayu bakar segala macam bisa aja sebenarnya. Tapi kalau itu kita mulai, itu yang kering udah kita potong aja, kita buat kayu bakar, kita bawa pulang ke rumah. Ini secara nggak langsung pasti ngajarin masyarakat waktu itu tidak ada kayu kering. Jadi kita antisipasi itu sebenarnya. Jadi kenapa dibiarin? Satu sisi, yang pertama nanti kalau misalnya itu kan langsung ditanam tuh dengan jenis Hydrophora, jenis pohon bakau. Nanti suatu besar dia otomatis bisa menjadi istilahnya kalau kamu bilang penyangga kamu bilang ajir itu kalau misalnya pohon bakaunya sudah ini dia tumbuhnya sekitar 3 sampai 5 daun dan 6 daun 7 daun, dia sebenarnya pada tertentu butuh penyangga supaya dia posisinya bisa lebih kuat. Ini pohon bakau bangsa. Tanamnya daun besar dan bisa lebih tinggi dari pohon lainnya. Nanti untuk depan sana itu daun bakau juga, pohon bakau, tapi itu ada bakau merah. Jadi kalau membedakan itu cuma pucuknya doang. Kalau pucuknya warna hijau, berarti itu bakau hijau. Kalau pucuknya warna merah, itu bakau merah. Dan kalau bibit dari pohon ini, pohon bakau Hydrophora ini, jadi dari awal itu udah besar, udah berbeda. Ini kalau dia jenis bakau bangsa, dari bibit aja udah beda kan. Pokoknya yang tinggi besar sini daunnya itu di bakau bangsa. Bibit bakau merah ini nih. Ada lihat? Ini merah, ya kan? Oke, siapa lagi yang belum terima?
Kita mengucapkan terima kasih buat kawan-kawan yang sudah hadir ya. Terima kasih, Pak. Terus ketemu lagi di next session lain waktu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Teman-teman, jadi hari ini sudah selesai kegiatan menanam pohon mangrove kita 20 bibit dan semoga bermanfaat bagi masyarakat di sekitar sana dan juga lebih asri lagi tempat dan pantainya sehingga bisa dikenal lebih banyak orang untuk menanam mangrove dan menjaga lingkungan supaya masyarakat tetap terjaga dan sama-sama melindungi. Bye, thank you. So, sekarang kita lagi ada di pantai mangrove gak sih ini?